Kenalkan, nama aku Putri Elizabeth dengan nomor induk mahasiswa 122307448. Saya Maria Eka Wahyuninggia dengan 122106550. Di sini kami akan jelaskan mengenai proyek akhir praktika akuntansi kami. Langsung aja kita masuk ke siklus akuntansi kami. Putri dan Maria merupakan mahasiswi dari salah satu kampus di Yogyakarta. Mereka membangun sebuah perusahaan dagang yang menjual lampu sebagai produknya. Perusahaan tersebut diberi nama Rima Lem. Berikut transaksi yang dilakukan perusahaan Rima Lem selama bulan November. Nah, yang pertama ada transaksi pada tanggal 1 November 2021, membeli 20 pieces lampu LED Philips Bright, 10 pieces lampu LED Gongyu tabung, dan 20 pieces lampu inlet Novus dengan nomor faktur 221. Yang kedua, transaksi pada tanggal 3 November 2021, pembelian perlengkapan secara tunai sebesar 1.500.000. Yang ketiga, transaksi pada tanggal 5 November 2021, melakukan penjualan 15 pieces lampu LED Philips Bright, 6 pieces lampu LED Gongyu tabung, 10 pieces lampu inlet Novus, dan 15 lampu LED kamera Nexus pada toko Injria dengan nomor faktur 120. Yang keempat, transaksi pada tanggal 9 November 2021, membeli 10 pieces lampu LED Ecolink dan 5 pieces lampu LED Kawasi secara tunai. Yang kelima, transaksi pada tanggal 12 November 2021, Putri dan Maria mengambil uang perusahaan masing-masing sebesar 1 juta rupiah untuk keperluan pribadi mereka. Transaksi yang keenam, pada tanggal 15 November 2021, membayar listrik kantor sebesar 1.800.000. Yang ketujuh, transaksi pada tanggal 22 November 2021, toko Ijria melakukan pelunasan transaksi pada tanggal 5. Yang kedelapan, transaksi pada tanggal 25 November 2021, membayar gaji karyawan untuk bulan ini sebesar 2 juta rupiah. Yang ke-9, transaksi pada tanggal 27 November 2021, setelah diperiksa diketahui bahwa 5 pieces lampu LED Philips Bright yang dibeli pada tanggal 1 ternyata rusak, sehingga dikembalikan kepada penjual. Dan transaksi yang terakhir pada tanggal 30 November 2021, melunasi utang atas transaksi pembelian pada tanggal 1 November. Soal penyesuaian. Selanjutnya soal penyesuaian, perusahaan Rima Lem mereview catatan dan membutuhkan penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan perhitungan fisik, diperoleh informasi bahwa persediaan perlengkapan kantor pada akhir periode pencatatan adalah sebesar 3.250.000. Yang kedua, merealisasikan sewa dibayar di muka untuk 4 bulan yang setelah dipakai oleh perusahaan Rima Lem selama 1 bulan. Yang ketiga, peralatan yang dimiliki perusahaan diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Nah, sekarang selanjutnya di bagian account ada card of account yang ditulis 2 kali, yang satu menurun. Nah, yang menurun itu jangan lupa di define name. Nah, sekarang ke trial balance. Di trial balance ada cash, accounts receivable, supplies, inventory, prepaid rent, dan equipment itu masuk ke debit. Dan jumlahnya cash ada 75 juta, account receivable ada 30 juta, supplies ada 50 juta, prepaid rent ada 8 juta, equipment ada 45 juta. Nah, selanjutnya ada accumulated depreciation equipment, account payable owner capitals. Nah, itu maksudnya ke kredit. Nah, jumlahnya ada
di accumulate depreciation equipment ada 1.500.000, account payable-nya ada 20 juta, owner capital ada 169.315.000 rupiah. Nah, total dari keseluruhan itu adalah 190.815. Hasilnya balance. Sekarang lanjut ke inventory schedule. Nah, dari inventory kode sampai ke purchase cost new itu ditulis secara manual. Nah, sekarang di average cost itu memasukkan menggunakan rumus. Rumus yang digunakan K6 itu adalah beginning ditambah L6 purchase cost dibagi dalam kurung G6 ada beginning quantity ditambah H6 purchase quantity. Nah, untuk hasil ke bawahnya itu di drag. Selanjutnya ada sales cost. Sales cost ini kita mengambil keuntungan sebesar 125% bagi dengan average cost. Beginning kita tulis secara manual, kemudian purchase dan sales diambil dari general journal. Kemudian ke ending quantity. Rumus yang digunakan ada G6 ditambah H6 dikurangi I6. G6 itu diambil dari beginning quantity ditambah H6 purchase quantity dikurangi I6 sales quantity. Selanjutnya di inventory schedule kode kita tulis secara manual dan jangan lupa di define. Oke, lanjut kita ke general journal. Untuk mengisi inventory kode dalam general journal diambil dari inventory kode yang sudah di data validation. Kemudian untuk mengisi kita memilih tanda panah untuk memilih kode. Seperti yang dicontohkan seperti itu. Nah, terus selanjutnya kenapa ada transaksi yang tidak menggunakan inventory kode? Karena transaksi tersebut tidak mempengaruhi persediaan barang di toko. Kita ke balance. Di balance itu menggunakan rumus if dan VLOOKUP sehingga akan otomatis mengalihkan kuantiti dengan harga yang sudah tertera di inventory schedule untuk tidak mempengaruhi persediaan dapat ditulis secara manual. Total balance debit dan kredit harus sama atau harus balance. Baik, kita lanjut ke existing entries atau jurnal penyesuaian. Yang pertama, sesuai soal itu ada ditemukan bahwa persediaan perlengkapan yang tersisa adalah sebesar 3.250.000. Untuk itu, cara kita memasukkan ke dalam rumus balance itu adalah 5 juta sesuai yang tertera pada saldo awal di trial balance, di mana supplies itu ada 5 juta. Kemudian yang tersisa adalah 3.250.000. Jadi kita ngisinya 5 juta dikurang 3.750.000, maka yang tersisa makanya yang terpakai adalah 1.250.000. Itu adalah beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Kemudian yang selanjutnya merealisasi sewa toko selama 1 bulan. Nah, jadi cara menghitungnya itu kan sewa tokonya itu 8 juta untuk 4 bulan. Jadi kita mencari dulu nih kira-kira untuk 1 bulan itu habisnya berapa. Jadi 8 juta tadi kita bagi 4. Jadi dapatlah per bulannya itu 2 juta. Kemudian depreciation expense equipment itu kita bisa lihat dari cara mudahnya itu dari trial balance itu, di mana sudah tertera bahwa equipment itu ada 45 juta. Jadi kita bagi aja 45 juta dibagi 5 tahun atau 60 bulan. Jadi per bulannya itu dapat 750.000. Atau kalau biar gampangnya juga kita bisa lihat di akumulasi depreciation equipment ini berarti sudah di
sudah dicatat selama 2 bulan ya. Jadi 2 kali 750.000 dapat 1.500.000. Sama seperti general journal existing entries itu total balance debit dan total balance kredit itu harus sama. Kita lanjut ke general ledger atau buku besar. Nah, di sini teman-teman kita pertama kali harus isi nomor akun. Nomor akunnya itu manual. Kemudian untuk nama akun itu kita ambil dari bagian akun kolom kedua. Jadi kita pakai rumus if. Nah, bagian akun kolom kedua. Jadi yang memunculkan itu adalah yang muncul nantinya adalah salah satu dari semuanya ini nih. Makanya karena kita tadi ketiknya 111, maka yang muncul adalah cash. Nah, sesuai kan? Kemudian untuk beginning balance itu kita ambil dari trial balance dengan rumus yang sama yaitu rumus if. Kemudian ini artinya adalah kita ambil data dari trial balance kolom ketiga. Coba kita lihat trial balance kolom ketiga. 1, 2, 3. Nah, jadi yang muncul nantinya adalah salah satu dari sini. Nah, kita lihat saldo awal kas itu adalah 75 juta, maka yang muncul di sini juga adalah 75 juta. Kemudian untuk rumus date itu kita pakai rumus if juga sehingga rumus if yang kita ambil itu dari general journal ya, sehingga tanggal yang tertera di sini nantinya akan memunculkan tanggal yang sama dengan yang ada pada general journal. Jadi segala sesuatu yang melibatkan kas di general journal apa saja sih, tanggal berapa saja sih, dan penjelasannya apa saja itu akan secara otomatis muncul di sini karena kita menggunakan rumus. Begitu juga dengan yang lainnya karena rumusnya sama-sama if ya. Jadi nanti bagian debitnya juga, bagian kreditnya juga akan muncul sesuai dengan general journal. Jadi nanti cash-nya itu terletak di debit atau di kredit pada general journal itu juga akan muncul di general ledger atau buku besar. Kemudian untuk yang balance ini kita pakai rumus if juga, di mana nantinya di sini teman-teman bisa lihat ada plus dan minus. Jadi E4 atau beginning balance saldo awal yaitu 75 juta itu akan ditambahkan dengan C6 atau bagian debit karena kan saldo awalnya macet ya. Maaf. Karena kan saldo awalnya, saldo normalnya kas itu kan di debit. Nah, jadi ketika dia bertemu dengan debit, itu dia ditambah, kemudian dikurangi dengan kredit. Kita enter, nah dia akan muncul ke sini. Karena kan 75 juta di sini kosong ya. Kemudian di sini kita bisa lihat 75 juta. Nah, karena pembelian perlengkapan kantor itu cashnya ada di kredit, jadi dikurang. Makanya hasilnya 73.500.000. Begitu juga dengan yang lainnya sampai ke bawah. Nah, untuk yang existing entries, untuk bagian tanggal itu kita sama, kita pakai rumus if, tapi kita ambilnya dari existing entries ini. Jadi kalau misalkan nomor akun yang kita isi itu ada di existing entries, maka tanggalnya akan muncul, penjelasannya juga akan muncul, dan lain-lainnya juga akan muncul. Tapi kan saat ini kas nggak ada nih di existing entries, makanya dia kosong. Kemudian untuk penjelasannya juga nanti akan muncul, pokoknya kita ambilnya dari existing entries pakai rumus if gitu. Karena tidak ada transaksi kas di existing entries, maka saldo awal yang dari general journal tadi itu sama dengan total saldo yang di sini. Jadi nggak ada perubahan gitu. Nah, jadi kan ini rumusnya banyak banget nih teman-teman. Kira-kira apakah dengan total general ledger atau buku besar yang sangat banyak ini kita harus ketik satu-satu rumusnya. Tenang aja, teman-teman nggak perlu repot-repot buat ngetik rumus yang sebanyak itu. Kita tinggal klik salah satu cell di sini di tabel ini, kemudian kita klik Ctrl A atau kita blok semua tabel yang ada di sini. Kemudian kita copy atau Ctrl C. Lalu kita ke general ledger selanjutnya atau ke akun selanjutnya.
itu kita klik di salah satu selnya juga, terus Ctrl V atau kita paste ya. Kemudian ini kan yang muncul cash. Nah, yang perlu kita ganti adalah ini kan selanjutnya setelah cash itu tadi kan account receivable dengan nomor akun 112. Jadi yang perlu kita ganti itu hanya nomor akunnya. Karena semua yang kita isi di sini itu berdasarkan nomor akun. Kita sama-sama cek 112, enter, maka semuanya akan otomatis berubah sesuai dengan transaksi account receivable yang di general journal dan juga existing entries. Cuman di sini account receivable nggak ada di existing entries ya. Nah, itu teman-teman bisa lakukan itu sampai ke akun-akun selanjutnya. Nah, di sini kami sudah isi. Kemudian, bagaimana jika saldo normalnya itu berada pada kolom kredit? Kalau kas tadi kan dia saldo normalnya ada di debit ya, jadi kayak kita ngambil saldo awalnya itu dari kolom ketiga di trial balance. Kalau misalkan saldo normalnya di kredit seperti accumulated depreciation equipment, itu kan saldo normalnya di kredit nih ya. Jadi kita ambilnya itu dari kolom keempat. Teman-teman bisa lihat perbedaan rumusnya. Trial balance kolom keempat. Sehingga nantinya dia akan memunculkan saldo yang ada pada kolom keempat yaitu kredit. Nih, accumulated depreciation equipment saldonya itu 1.500.000. Jadi yang muncul di sini juga 1.500.000. Begitu juga dengan rumus balance-nya karena kan dia di kredit nih otomatis E4 itu akan berkurang jika saldo atau jumlahnya itu berada pada debit, karena saldo normalnya kan di kredit, otomatis kredit ketemu debit itu dia berkurang, kemudian nanti dia akan ditambah dengan saldo yang tertera di kredit, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kalau accumulated depreciation equipment kan ada nih tadi di existing entries. Teman-teman bisa lihat yang sudah saya jelaskan tadi nih. Depreciation expense equipment pada accumulated depreciation equipment. Jadi ada nih posisinya dia di kredit nih gitu. Otomatis karena kita sudah menggunakan rumus, dia akan muncul teman-teman nih depresiasi peralatan 750.000 di kredit. Jadi kan karena saldo normalnya tadi di kredit dan saldo awalnya itu 1.500.000, maka dia bertambah ketika dia bertemu 750.000 di kredit. Jadi 1.500.000 ditambah 750.000 hasilnya 2.250.000. Seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan account payable karena kan dia saldo normalnya di kredit ya. Jadi rumusnya itu sama dengan yang penyusutan peralatan tadi. Pokoknya teman-teman perlu perhatikan apakah saldo normal dari akun tersebut ada di kredit atau di debit seperti itu. Jadi meskipun kita tinggal copy aja, tapi tetap harus diperhatikan ya teman-teman. Oke, kita selesai dari general ledger. Lanjut ke income statement atau laporan laba rugi. Jadi di sini Jadi di sini kita akan menghitung berapa sih total pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan Rimalem dan berapa beban yang dikeluarkan. Apakah perusahaan tersebut untung atau malah rugi? Nah, di sini perusahaan kami ternyata rugi nih teman-teman. Nah, kira-kira kenapa bisa rugi? Dari mana nih perhitungannya? Oke, kita masuk ke sales revenue atau pendapatan penjualan. Untuk nama akun yang ada di sini itu kita ambil dari nama akun yang sudah kita data validation tadi, yang sudah kita list, sehingga kita pilih aja kita mau ambil akun yang mana nih, begitu. Di sini karena yang kita hitung adalah pendapatan, otomatis yang pertama kita masukkan itu adalah sales revenue. Berapa total sales revenue itu kita ambil dari saldo akhir general ledger sales revenue, di mana itu ada pada kan sales revenue tadi nomor akunnya 411 ya. Nah, kita ambil dari GL 411 dengan rumus sama dengan, kemudian kita ke GL 411, kita ambil saldo paling akhirnya. Saldo paling akhirnya itu ada pada kolom E sel 51. Makanya yang tertera di sini
sama dengan GL411E51. Jadi kita tinggal pakai rumus sama dengan, kemudian kita klik di sini, kemudian di sini, kemudian enter. Seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan yang lain, di mana pendapatan penjualan itu bisa dikurangi oleh sales discount atau diskon penjualan, kemudian dengan retur penjualan. Sehingga dapatlah penjualan bersih itu karena tidak ada sales discount dan juga tidak ada sales return. Jadi penjualan bersihnya itu sama dengan sales revenue ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ada sales diskon, teman-teman bisa masukin di sini sehingga total pendapatan penjualan tadi itu akan berkurang kalau misalkan ada nominal sales discount dan sales return. Lanjut, pendapatan penjualan itu harus kita kurangi dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan, sehingga sama ya teman-teman, ini kita ambil dari saldo akhir general ledger tadi, sama seperti yang sebelumnya. Sehingga ketika kita mengurangi penjualan bersih dengan harga pokok penjualan, itu kita mendapatkan laba kotor. Nah, di sini laba kotornya itu ada ini nih teman-teman. Kemudian sebuah perusahaan kan pasti punya beban nih teman-teman. Nah, jadi kita masukkan di bagian expense atau beban. Di sini ada beban gaji, sama cara pengambilan akunnya dengan sales revenue tadi, ada beban electricity atau beban listrik, kemudian beban penyusutan. Beban penyusutan itu masuk ya teman-teman ke bagian beban, kemudian beban perlengkapan, beban sewa. Nah, kemudian total semua beban tadi kita totalkan. Nah, di sini jumlahnya ada 7.800.000. Kemudian, untuk mendapatkan untung atau rugi bersih, itu laba atau rugi bersih, itu kita mengurangi antara laba antara ini tadi, nih laba kotor tadi, kita kurangi dengan beban, dapatlah ini. Lanjut, itu tadi kurang lebih cara pengerjaan income statement atau laporan laba rugi. Kita lanjut ke laporan perubahan modal. Di sini ada owner's capital atau modal awal dari pemilik. Ini kita dapatnya dari mana sih? Nah, kita bisa pakai rumus sama dengan, kemudian kita ambil di trial balance, kita ambil dari D13. Apa sih yang ada pada D13 itu, teman-teman? Nah, ternyata di sini owner's capital ini dia. Saldonya itu ada di kredit, lebih tepatnya di D13. Jadi sama dengan, kemudian klik trial balance, klik saldo awal owner's capital, kemudian enter. Maka dia akan memunculkan nominal yang sama dengan yang ada pada trial balance di 1 November. Ini dia ya teman-teman, sama. Kemudian net income atau net loss. Tadi kan rugi, otomatis dia mengurangi teman-teman sehingga ada kurungnya. Kalau dalam Excel itu kurung itu berarti mengurangi ya teman-teman. Kemudian juga ada owner's drawings atau prive, di mana tadi sudah dijelaskan di soal bahwa Putri dan Maria itu mengambil uang untuk keperluan pribadi, di mana itu akan mengurangi modal, maka juga diberi tanda kurung seperti ini. Kemudian ini kita tinggal pakai rumus sum, modal awal pemilik setelah dikurangi dengan rugi, kemudian juga dengan pengambilan pribadi, itu totalnya adalah 160.417.821. Kita lanjut ke financial position atau laporan posisi keuangan. Jadi untuk nama akun sama seperti laporan-laporan sebelumnya, kita ambil dari data validation atau dari list yang sudah kita buat. Kemudian untuk nominalnya itu sama, kita ambil dari saldo akhir yang tertera pada general ledger. Sama, kemudian untuk total aset, untuk totalnya kita pakai rumus sum. Nih, dari semuanya ini kita jumlahkan, total semua aset itu kita jumlahkan. Nah, kenapa sih akumulatif ini mengurangi? Nah, akumulasi depreciation equipment itu memang akan mengurangi equipment teman-teman, karena kan bisa dibilang peralatan kita itu sudah disusutkan kembali selama 1 bulan gitu. Ini dia totalnya 180.417.821. Kemudian kita masukkan liabilities, yaitu ada account payable, kita masukkan ada 20 juta, ini sama, kita
kita ambil dari saldo akhir account payable pada general ledger. Kemudian ada owner's equity atau modal pemilik, itu kita ambil dari owner's equity karena tadi kan sudah terjadi perubahan modal. Jadi yang kita masukkan itu adalah nominal yang tertera pada laporan perubahan modal. Itu kita masukkan ke sini. Kemudian dapatlah hasilnya, hasil dari penjumlahan antara utang dan modal atau liabilities dan ekuitas itu adalah 180.417.821. Kita bisa sama-sama lihat bahwa totalnya sama ya teman-teman, itu artinya balance. Kemudian kita masuk ke laporan arus kas atau statement of cash flow. Di sini ini kita mengambil dari transaksi atau explanation atau penjelasan yang tertera pada kas. Jadi kita sudah harus list dulu ya teman-teman dari yang general ledger dengan nomor akun 111 sehingga kita bisa tinggal pilih list aja nih yang mana nih yang kita masukkan. Kemudian ini dia akan memunculkan saldo yang tertera. Misalkan kalau explanation atau penjelasannya ini saldonya berapa, nah dia akan muncul di sini teman-teman. Kemudian untuk kas bersihnya dari aktivitas operasi itu kita bisa pakai rumus sum. Jadi semuanya akan otomatis. Jadi yang masuk kemudian itu akan dikurangi dengan kas keluar. Nah, sama dengan yang di bawah juga. Ini seperti ini from financing activities. Tadi ada pengambilan pribadi atau PRAF, itu juga mengurangi yang teman-teman. Nah, kemudian saldo awalnya kan tadi nih, saldo awalnya seperti yang di trial balance tadi itu kan 75 juta. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian setelah di total berapa nih bersihnya gitu. Jadi tadi kan 10.820.000 dari aktivitas operasi, kemudian dikurangi lagi dari aktivitas finansial 2 juta, jadi 8.820 itu ditambah dengan saldo awal yang ada pada trial balance 1 November tadi 75 juta dan totalnya adalah 83.820.000. Untuk mengecek apakah hasil pekerjaan teman-teman itu sudah benar apa belum, itu teman-teman bisa pastikan bahwa yang saldo akhir yang tertera pada laporan arus kas itu sama dengan saldo akhir yang tertera pada general ledger 11 atau buku besar kas. Jadi totalnya harus sama ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat totalnya itu sama ya teman-teman. Nah, itu dia hasil dari satu siklus akuntansi yang sudah kami kerjakan bersama-sama. Jadi kami berdua mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih banyak juga buat Kak Joshua dan Kak Angel, asisten dosen, yang sudah mengajari kami. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Kak Maria.